Ya, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, ketidakadilan sosial, semua. Jadi ketidakadilan itu di semua sektor kehidupan. Iya. Sebenarnya dari Islamofobia itu awalnya dari ketidaksukaan, kemudian muncul ke benci, setelah benci sampai ketakutan kepada Islam itu muncul, yang akhirnya bisa jadi memusuhi. Akhirnya tadi buat kebijakan yang sebenarnya anti terhadap kebijakan-kebijakan Kan yang kalau bernuansa zamannya Islam. Belanda masih mendingan ya kalau saya. Snok-ogronya itu hanya memisahkan. Sekularisasi kan. Sekularisasi ini tingkatnya masih setengah nah. Dia belum membenci, tapi Islam boleh, tapi dalam hal tertentu tidak boleh. Kayak sekarang Spiritual aja. ya spiritual. Kan sekarang kan lucu. Jangan bicara di masjid politik. Padahal kalau menurut saya harus bicara politik di masjid itu. Kalau sekarang itu di samping dipisahkan, dimusuhi. Makanya sekularisme radikal sekarang itu. Ya, sangat radikal sekali. Sangat radikal. Dan menunjukkan itu bahaya sekali sekularisme. Itu kan Pak Asyik Muzadi kan sudah menyampaikan jauh-jauh hari. Ya kan tentang bahaya, yang paling bahaya itu ada sekularisme radikal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Perubahan yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu dan kita akan bincang perubahan dengan tokoh nasional kita, Bang Ahmad Yani. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi saya senang itu ada tagline-nya itu perubahan. Tapi tidak harus kita konotasikan dengan kandidat ya. Perubahan itu kan di hari ini harus lebih baik dari kemarin ya kan. Iya. Hari esok harus lebih baik. Dan ini lahir sebelum ada kandidat sih. Belum ada. Iya. Jadi nggak bisa dikait-kaitkan. Walaupun ada yang mengkait-kaitkan kemarin kan. Normal. Wajar. Baik, santai aja lah ya. Iya, santai aja. Dan kita juga kedatangan tamu kita ini Bung Wahyudi Al-Maroki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ini namanya udah cukup meroket. Ya. Tapi bukan ekonomi yang meroket. Meroket ke atas ke bawah ini. Baik, Bang Yani, kita lihat fenomena sekarang ya. Itu kan banyak kejadian peristiwa baik ekonomi sosial gitu, orang mencari keadilan sana sini. Itu nampaknya rada-rada sulit. Sementara kan apalagi dalam konteks Ramadan sekarang ya, diluhu aqrabil taqwa, berlaku adillah kamu karena itu lebih dekat dari takwa. Sementara Ramadan juga untuk takwa. Ini bagaimana Bang Yani melihat ini? Pertama tentunya gini, kalau kita melihat esensi ya, esensi ajaran Islam itu, ya kan kalau ini pandangan saya ya. Salah satu esensi ajaran Islam itu adalah menegakkan keadilan, ya kan. Kalaupun mau ditambah sebenarnya ini rukun Islam, ya kan. Kalau mau ditambah rukun Islam itu mungkin satu di antaranya kalau saya, ya kan, itu keadilan sebenarnya. Tapi jangan ditambah-tambah. Jangan, kalaupun ya kan, kan ada mazhab juga yang menambah kan. Ada kan mazhab atau apa itu. Kita nggak masuk nanti jadi heboh ya. Jadi memang menurut saya keadilan ini yang paling penting dan Islam itu memang menegakkan keadilan itu paling pondasi dan paling mendasar. Maka menegakkan keadilan itu kan jelas di beberapa ayat itu, tegakkanlah keadilan itu walau pada dirimu ya kan, keluargamu ya kan, dan kerabatmu. Karena di Rasulullah juga menyatakan andai pun Fatimah mencuri kupotong tangannya seperti itu. Jadi keadilan itu tidak mengenal kelas seperti itu. Dan di Indonesia semangat orang-orang tua kita itu juga salah satunya adalah menegakkan keadilan itu sendiri. Nah tapi memang menjadi ironis di negeri yang katanya, ya ini yang katanya selalu mengagung-agungkan Pancasila itu dan NKRI harga mati. Kalau kita lihat Pancasila itu kan sumber kausa primanya Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita bicara masalah prinsip-prinsip ketuhanan itu kan tidak bisa kita temukan di tempat lain kecuali dalam konsep keagamaan. Ketuhanan itu kan konsep keagamaan. Nah, itu mencerminkan juga nilai-nilai keadilan sebenarnya yang harus ditanamkan. Tapi kita agak sulit menegakkan nilai-nilai keadilan ini.
Nah, kalau kita bicara keadilan ini kan ada dalam 3 konsep, ya kan. Konsep pertama, keadilan itu dalam bentuk regulasi, regulasi undang-undang atau konstitusi lah kalau mau di atasnya, ya kan. Terus yang kedua, kalau dalam teori hukum itu disebut substansinya dia kan, substansinya. Yang kedua kelembagaan, ya kan. Kelembagaan dalam rangka untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Nah di Indonesia kan kelembagaan untuk menegakkan keadilan itu kan ada institusi yang paling awal itu kepolisian, kejaksaan, KPK kalau korupsi kan. Terus ada lagi pengadilan, ya seperti itu dan lain sebagainya seperti itu. Itu institusionalnya. Terus budayanya, culture-nya seperti itu. Nah ini menurut saya semuanya adalah rontok, ya kan, di negara yang katanya menganut negara hukum yang konstitusional atau demokrasi yang konstitusional. Susah sekali mencari keadilan. Bahkan ada adigium dalam rangka mencari keadilan itu, kalau kita hilang ayam, mencari keadilan itu biayanya bisa menjadi hilang kambing, hilang kambing jadi hilang sapi, ya, seperti itu. Nah ini problem kita 78 tahun ya, merdeka sebentar lagi kan, 77 kan, Agustus nanti kan 78 tahun. Problem kita yang paling mendasar adalah bagaimana menegakkan keadilan. Belum lagi kalau kita lihat disparitas, ya kan, penguasaan sumber daya alam. Sumber daya alam ini kan satu anugerah, ya kan, yang sudah ada dengan sendiri, bukan karena karya, ya kan, satu anugerah yang harus patut disyukuri, yang harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenyataannya kan yang menikmati berapa? Ya, segelintir orang. Aset ekonomi kita dikuasai lebih 50%, 60% itu hanya 1% orang. Penguasaan lahan yang ini menjadi tidak adil. Ada satu korporasi menguasai lebih dari 5 juta. Dia pecah-pecah, itu banyak sekali perusahaannya. Pada satu sisi yang paradok atau yang sangat ini kontranya itu, ada orang untuk dapat 1 meter aja susah seperti itu. Bayangkan dikatakan negara yang menjunjung tinggi yang disebut dengan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ini kan kompang. Nah, kalau seperti itu nanti orang mempersoalkan konsep ini. Apakah konsep yang nilai-nilai yang kita sepakati sekarang ini aplikatif atau tidak? Atau kesalahannya di konsep? Kalau saya melihat adalah 3 tadi yang seperti itu. Baru beberapa hari yang lalu, sahabat saya, teman saya ya, dari dia orang Riau, terus berusaha di Sumatera Barat, di Painan, bagaimana dia mau melaporkan bahwa dia diperas, ya kan, dia beli areal untuk buat tambak udang, di dalam areal itu ada pohon yang pinus, dia mau kering kan pasti otomatis kan dipotong. Nah terus karena dia mempekerjakan anak-anak di sana, anak-anak pemuda di sana, terus anak-anak itu malas bekerja, terus dia pecat, mulai terjadi macam-macam, kantornya atau base campnya dibakar, dia diperas, lapor polisi, sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Dan begitu banyak, kan sering kita dengar juga, ada mbok-mbok yang mencuri kayu, dia dihukum, kapas juga ada, sambil coklat, ya macam-macam coklat, dihukum. Jadi memang hukum itu akhirnya dia itu tajamnya itu kepada, bukan ke bawah, bisa aja tajamnya kepada yang tidak punya akses. Yang lemah. Jadi yang bisa lemah, milih-milih ya. Mustad'afin dan kaum du'afa gitu kan. Yang tidak punya akses ekonomi, yang tidak punya akses politik, dan itu kena seperti itu. Atau kalau sekarang ini dia punya, tapi dia berbeda pandangan politik. Banyak kan kawan-kawan kita kan korban Saganda Nenggolan, Anton Pramana, terus ada Edi Mulyadi Jumhur. Kalau di ulama lihat kasusnya Habib Rizik ya. Pada kasus yang sama, yang kategori yang dikualifikasi tindak pidana banyak dilakukan juga. Ada yang kawinan, ada yang masalah yang covid kan, ada melaksanakan pertemuan pilkada, lolos aja. Tapi Habib Rizik dikenakan hukuman. Bahkan sampai dampaknya 6 laskarnya sampai sekarang kan tidak jelas seperti pertanggungjawaban ya. Bahkan yang dianggap aktor lapangan lalu dihukum bebas. Pada satu sisi kita lihat kasus begitu ramai terbongkar, kasusnya Sambo. Ya kan, satu manusia. Bukan berarti kita mentolerir, tetap aja satu manusia itu kan tidak bisa membunuh satu manusia, hakikatnya membunuh manusia secara keseluruhan. Nah ini menurut saya ini yang problem betul, bagaimana di negeri kita ini keadilan itu sulit betul digapai.
Harga mahal keadilan itu. Harga mahal dan mahal sekali. Iya, harga mahal dan mahal sekali. Ya, mungkin saya nggak bisa membayangkan. Oke, jadi ada ketidakadilan ekonomi. Ya, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, ketidakadilan sosial, semua. Jadi ketidakadilan tuh di semua sektor kehidupan. Iya. Ya. Saya kemarin tuh ada tetangga. Saya itu karena ini lihat gitu, ngasih uang tidak besar, hanya 50.000. Lalu apa komentar dia? Katanya alhamdulillah saya jadi punya untuk beli beras, untuk buka nanti dan sahur. Setelah itu saya bayangkan pada satu sisi ada orang seperti ini, pada sisi lain ada yang pamer Rubicon dan macam-macam itu. Itu masih kecil Pak. Rubicon itu. Rubicon berapa lah harganya? Itu kan ada pamernya jet pribadi, ya kan? Private jet. Ya ada private jet dan lain sebagainya. Ada ya istri-istri pejabat itu kan dengan tasnya gaya-gaya. Tas Hermes-nya itu berapa Pak? Ratusan juta, ada miliaran satu Pak, seperti itu. Walaupun mungkin dia dapat secara sah, tapi tidak sepantas, tidak sepatutnya memproklamirkan, ya kan, memproklamirkan hidup yang hedonis di tengah-tengah masyarakat yang makan aja susah gitu loh. Mungkin ada ketidakadilan moral juga ya, itu ya. Moral itu bisa nggak tidak adil. Kalau orang nggak bermoral kan susah bilangnya. Susah ya. Orang kalau kalau moralnya sudah nggak ada moral nggak kita sebutkan itu memang nggak bermoral karena iya kan. Ada juga pejabat ya kan dia menyatakan bahwa mau motor besar, ternyata suaminya punya motor besar, motor besar. Dan bayangin aja satu pejabat bisa menjadi komisaris di beberapa. Gila itu namanya, saya baru tahu. Aduh gila ini namanya. Waktunya 24 jam bagaimana ya seperti itu. Ya cuman sayangnya presidennya juga mentolerir. Kan dulu kan presiden menyatakan fokus tidak boleh rangkap. Satu aja belum tentu menyelesaikan, ini puluhan. Ya gimana ya kan presidennya seperti itu. Baik, Bung Mahyudi. Bagaimana ini tentang keadilan kita? Jadi kalau saya melihat keadilan itu memang sulit ditegakkan karena memang dari penegaknya sendiri pertama. Jadi minimal ada 3 lah komponen saya lihat yang berpengaruh sekali untuk menegakkan keadilan. Yang pertama ada unsur aparatnya atau manusianya. Itu memang kita bisa melihat banyak sekali yang tidak amanah. Kedua memang ada dalam konteks kelembagaan atau sistemnya tadi. Dia ada dalam satu sistem pemerintahan dan budaya yang memang tidak kondusif untuk berlaku adil. Jadi bisa jadi nanti aparat yang sebenarnya ingin menegakkan keadilan, dia diadili nanti Bang. Dan mungkin kalau tidak diadili, dia digusur ataupun dia dipindahkan dari tempat itu. Nah ini konsep itu. Jadi ada 2 itu yang agak krusial. Dan ditambah lagi masyarakat yang memang abai atau tidak begitu kritis terhadap keadaan yang ada. Nah memang jadi pekerjaan kita jadi banyak nih untuk urusan keadilan. Kalau saya gini ya, ada yang orang ini salah paham terhadap Islam. Gitu loh. Di Indonesia semakin Islam itu tidak mempunyai peran, ya, nilai-nilai Islam itu semakin disingkirkan, maka ketidakadilan itu akan merajalela. Persis. Ya. Sebenarnya kalau kita ingin bahwa nilai-nilai Islam atau kita kalau kita ingin bahwa keadilan itu nyata, bahwa orang-orang miskin diayomi, keadilan nyata, tidak ada pandang bulu, tidak ada korupsi dan lain sebagainya, sebenarnya nilai-nilai Islam itulah yang harus ditumbuhkan. Nilai-nilai moral Islam itu ya, karena nilai-nilai moral Islam ini kita refleksikan aja lah sekarang ini. Kita Ramadan ini kan, Ramadan ini kan satu pelajaran yang luar biasa. Itu kan dari tahun ke tahun kita lakukan. Bayangkan Ramadan ini sesuatu yang halal pun, halal makan tidak boleh dilakukan. Tidak boleh itu betul-betul betul itu kan. Kapan itu tidak dijadikan momentum kita untuk mengevaluasi. Nah, sesungguhnya kalau nilai Islam itu tegak, ya kan, itu tidak hanya membawa rahmat bagi orang Islam. Masalahnya begini Pak, ini ada Islamofobia di kalangan di kalangan justru yang harusnya dia tidak fobia jadi fobia. Ini menurut saya itu memang betul. Kenapa terjadi Islamofobia itu memang orang anti Islam. Dan kalau dia memahami hakikat Islam, sebenarnya gerakan Islamofobia itu tidak ada. Dan ini nyatanya dunia kan sudah coba memerangi kan, dengan deklarasi PBB, gerakan anti terhadap gerakan Islamofobia seperti itu. Tapi di Indonesia kok masih semua sedikit-sedikit kadrun lah. Ini kan memang term yang digunakan oleh PKI pada waktu itu untuk
menyudutkan kalangan Islam seperti itu. Dia bahkan sekedar membuka puasa bersamanya ya, diatur-atur. Saya udah seperti itu, bayangkan itu kita udah bicara juga kan kemarin keras juga. Bagaimana mungkin orang untuk beribadah dan jauh ya kan nilai sosialnya lebih bagus dan biasa kan kalau ada kultum untuk mengedikan orang kok dilarang. Walaupun akhirnya direvisi. Artinya pemerintah itu kan seharusnya punya sikap konsep yang jelas ya kan. Nah itu kesannya itu menjadi betul Islamfobia. Di satu sisi pernah juga kita lihat dengar juga kok mempersoalkan ibu-ibu ke pengajian yang seharusnya dipersoalkan ibu-ibu yang pergi apa istilahnya kalau malam tuh clubbing istilahnya itu yang macam-macam, atau ibu-ibu yang pamer-pamer yang di Instagram atau di media sosialnya itu yang kok ke pengajian. Dan tidak ada fakta bukti ibu-ibu yang ke pengajian itu rumah tangganya telantaran. Nggak ada. Tidak terbukti. Justru ibu-ibu yang sering ke pengajian itu rumah tangga mereka adem. Bisa ngurus suaminya, bisa ngurus anaknya, berhasil sukses. Bahkan yang tidak pengajian itulah yang terjadi perselingkuhan dan macam-macam itu kan. Ya kan, ya perselingkuhan macam-macam rusak rumah tangga itu karena nggak ikut pengajian. Jadi memang kalau kita lihat saya setuju tadi Bang. Jadi semakin Islam itu disingkirkan, ketidakadilan akan semakin merajalela. Betul. Gitu. Semakin Islamofobia muncul, semakin menunjukkan ketidakadilan itu sedang merajalela gitu di situ. Nah, kalau konsep Islam itu luar biasa ya kalau dipahami. Kan kita tidak boleh mencuri. Tidak boleh korupsi, tidak boleh berbohong. Itu kan konsep-konsep semua itu. Tidak kalau pemimpin amanah, iya kan. Tidak khianat, seperti itu. Menunaikan, ya. Bicara sama dengan apa yang dilakukan. Kalau kata Pak Sabi Marif nggak boleh pecah kongsi ya kan, antara pembicaraan dengan perbuatan. Seperti kan itu buta. Tapi kok dipahami seharusnya ini kan didukung juga bukan hanya orang-orang Islam. Makanya Islam kan cepat berkembang di dunia luar, di Eropa, di Amerika cepat sekali. Karena mereka merasakan. Contoh nggak usah jauh tetangga kita Malaysia. Partai PAS itu jadi partai pemenang pemilu loh. Partai PAS itu. Partai pemenang. Padahal itu dia menjadi partai lokal. Tapi dirasakan di negara bagian itu ternyata dengan sistem Islam itu orang aman. Ya kan tidak ada pencurian, tidak ada perampokan, tidak ada pemerkosaan, kok keberlakuan adil itu berjalan. Itu. Terus karena dia melihat contoh aman ya partai Islam atau Islam yang berkuasa di sana, maka dia duplikasi ke daerah bagian lain, duplikasi ke bagian lain, akhirnya dia menang kan. Pemilihan kemarin itu partai PAS itu partai nomor 1 loh. Nah itu artinya konsep Islam itu ada pertanggungjawabannya itu menurut pandangan saya. Saya ini bukan ulama, kalau ini kan ulama ini kiri kanan. Kalau saya kan politisi dengan praktisi hukum. Konsep Islam itu kan menurut saya betul-betul bisa memberikan semacam ketentraman, keselamatan, ya kan, baik dunia maupun akhirat. Karena pertanggungjawabannya kita itu tidak hanya di dunia, karena kita ada hari yang akan kita capai seperti itu di akhirat. Iya itu loh. Makanya kan puasa saja yang boleh saja ketika dilarang siang kita tidak mau melakukan. Padahal itu punya kita. Punya ya, betul. Itu kan makanan kita itu, barang kita. Apalagi barang punya orang lain. Bisa menahan diri ya. Punya barang lain, apalagi punya rakyat. Kan nilai-nilai Islam itu kan yang berlaku universal, Pak. Nah, hakikat puasa itu kan sebenarnya adalah harus terrefleksi. Puasa ini kan 1 bulan. Maka hakikat kita berpuasa itu kan terrefleksi ke 11 bulan berikutnya. Nah itulah sampai kenapa puasa itu harus tingkat akhirnya menjadi manusia yang bertakwa. Salah satu orang yang bertakwa ciri itu dia bisa menahan diri. Dia tahu haknya, dia tidak boleh mencuri dan lain sebagainya. Sebenarnya konsep takwa ini luar biasa. Kalau kita praktekkan di dalam bernegara dan berbangsa, makanya ada di dalam undang-undang kita tuh iman dan takwa kan, berimtak seperti itu. Konsep pendidikan kita. Tapi kan, masih sekarang masih berlaku. Cuma pelaksanaannya saja yang tidak. Seolah-olah kan menjadi apa ya kalau bagi buat Islamfobia itu. Nah mungkin memang dia ada dari sananya memang anti Islam ya susah seperti itu. Sebenarnya dari Islamfobia itu awalnya dari ketidaksukaan, kemudian muncul ke pembenci, setelah benci sampai ketakutan kepada Islam itu muncul, yang akhirnya bisa jadi memusuhi. Akhirnya tadi buat kebijakan yang sebenarnya anti terhadap
kebijakan-kebijakan Kan yang kalau berbangsa zamannya Islam. Belanda masih mendingan ya kalau saya. Snok-ogronya itu hanya memisahkan. Sekularisasi kan. Sekularisasi ini tingkatnya masih setengah nah. Dia belum membenci, tapi Islam boleh, tapi dalam hal tertentu tidak boleh. Kayak sekarang ya spiritual. Kan sekarang kan lucu. Jangan bicara di masjid politik. Padahal kalau menurut saya harus bicara politik di masjid itu. Politik moral. Kan di masjid itu para ulama kita, para dai kita harus menyampaikan dakwanya di masjid atau dimanapun bahwa tidak boleh berlaku curang, tidak boleh berlaku tidak adil. Kan politik moral seperti itu. Nah tapi di satu sisi yang teriak-teriak anti politisasi katanya Islam seperti itu, tapi dia melakukan kegiatan politik seperti itu. Nah, yang itu yang menurut saya yang berbahaya itu yang mempolitisasi agama untuk kepentingan politik praktis. Tapi kalau nilai-nilai itu, coba kita lihat ini berbanding lurus ya Mas. Ya. Tak kala Islam itu jaya, ini kan fakta. Kan bukan berarti Islam itu tidak pernah jaya kan? Di Cordova itu kan 700 tahun lebih, iya kan? Di Cordova zaman Harun ar-Rasyid dan lain sebagainya, bahkan nyari untuk orang memberikan tempat kita memberikan zakat aja susah. Ya kan? Zaman Umar bin Abdul Aziz itu. Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Itu Bani Umayyah ya, masuk kategorinya, ya kan? Nah, itu sistem Islam yang berlaku Pak, ya kan? Sistem kekhalifahan pada waktu itu. Nah, dan sumbangnya luar biasa terhadap kemajuan peradaban. Tapi mulai Islam dimusuhi, maka peradaban akan mandek, maka kemurkaan akan muncul, ketidakadilan akan merajalela. Itu yang dikomentar oleh Elon Musk kemarin waktu ada KTT negara-negara di dunia di Doha, Qatar itu. Dia mengatakan peradaban Yunani runtuh, Romawi runtuh, muncullah peradaban Islam yang akhirnya dengan peradaban Islam yang baik itu dengan sistem Islam dan khilafahnya itu, kita bisa merasakan perubahan ke arah yang seperti sekarang ini. Jadi saya kan sumbangannya luar biasa. Sumbangan ke Turki kan luar biasa. Ya kan luar biasa. Separuh Eropa itu kan. Cordova separuh, walaupun kita tahu ada mengalami pasang surut ya. Kita paham itu ada persoalan pasang surut seperti itu. Nah, tapi menurut saya sekarang kan awal kebangkitan Islam. Kenapa orang-orang di Eropa sekarang ini mulai tumbuh dan berkembang ya? Saya melihat bahwa mereka merasakan, Pak. Karena Islam ini bukan agama untuk akhirat. Akhirat itu kalau menurut saya akibat, implikasi. Tapi Islam ini memang diturunkan untuk di dunia. Agama dunia dalam rangka hasilnya dipetik di sini dan di sana di akhirat. Betul. Kan gitu. Dipetiknya bukan hanya untuk di akhirat, dipetiknya di sini juga. Membawa kemaslahatan. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Dia jadi rahmat bagi semesta alam. Hanya memang sayang tadi kalau dulu zamannya Stokor-Gurunya kan sekulernya itu yang penting dipisahkan agama dan kehidupan. Kalau sekarang itu di samping dipisahkan dimusuhi. Makanya sekulerisme radikal kan itu. Ya, sangat radikal sekali. Sangat radikal. Dan menunjukkan itu bahaya sekali sekulerisme. Itu kan Pak Asyid Muzadi kan sudah menyampaikan jauh-jauh hari ya. Ya kan tentang bahaya yang paling bahaya itu ada sekulerisme radikal itu. Nah, ini kan ada pokok persoalan kita ya. Yang ini menurut saya sekularisasi ini memisahkan. Ya kan berhasil tuh. Maka output pendidikan ya kan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama bisa. Tapi kan sekarang ini kan sudah mulai dipadukan baik yang formal maupun informal kan. Pesantren-pesantren itu udah menggabungkan dan sebagainya. Sekolah yang sifatnya Islam terpadu ya kan sudah mulai kan. Berarti kan sudah mulai mencoba mengkawinkan kan antara ilmu-ilmu yang disebut sekuler tadi dengan ilmu-ilmu agama tadi coba dipadukan seperti itu. Nah, tapi kembali kepada tema kita tadi, menurut saya memang faktor utamanya itu ada di kepemimpinan, Pak. Leadership. Bagaimana kita bisa menegakkan? Karena ini urusan mengatur. Bukan mengatur individu, mengatur orang banyak. Bicara masalah keadilan itu mengatur orang banyak kan, mengatur umat, mengatur masyarakat. Nah, maka dibutuhkan kepemimpinan. Kepemimpinan itu ya kalau di kita ini ya model pemilah. Ada pokok persoalan cara kita memilih kepemimpinan ini menurut saya masih belum sesuai, nggak usah lah dengan Islam, dengan prinsip yang ada di Pancasila itu sendiri. Ya memang kalau kepemimpinan itu kan ibaratnya itu kan kepala ya. Kalau kayak orang nggak ada kepalanya gimana kan? Atau kepalanya rusak gitu, atau otaknya terganggu kan
repot gitu. Nah, sehingga memang kepemimpinan itu menjadi sangat penting. Ada yang menarik itu kan di Imam Al-Ghazali ini saya pernah baca di situ bahwa fasadur ra'iyah bi fasadil hukumah. Rusaknya rakyat itu karena rusaknya hukumnya, kepemimpinan itu, pemerintahan, hukumnya itu. Wa fasadul hukumah bi fasadil ulama. Gitu. Rusaknya penguasa itu, hukum-hukum aturan itu karena ulama. Karena ulama yang diam, ulama yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin terakhir gimana ya supaya kita upaya kita untuk mewujudkan keadilan ini. Kalau saya gini, ada dua hal yang harus dilakukan secara paralel. Tidak bisa menunggu. Menunggu perbaikan akidah dulu, baru syariah, baru akhlak, nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus paralel. Perbaikan tauhid akidahnya secara paralel, syariahnya dan akhlaknya harus paralel, tidak harus saling menunggu. Nah, oleh karena itu memang membagi peran itu menjadi penting. Antara yang kita butuhkan itu adalah kesatuan umat. Boleh dia berbeda-beda, ormas kita kan banyak. Ya, ada di pendidikan, ada yang spesialisasi di pendidikan, macam-macam kan. Boleh, nggak apa-apa, itu kan wadah. Dan tidak boleh saling menegasikan. Nggak boleh, ya mengklaim. Takfiri dalam bentuk ormas kan nggak boleh kan? Ya, bukan aja dalam bentuk tauhid. Nah, tapi maksud saya itu bahwa perlu disebut, dirangkum. Sebenarnya cita-cita untuk mendirikan MUI dulu kan bagus ya, membangun kesadaran bersama. Nah, cuman kan ininya agak susah juga kita ngomong, agak sensitif nih kan. Ya kita berharap peran MUI lah lebih tinggi lagi. Ya jangan, kalau ada persoalan di ormas Islam, tabayun itu kan lebih penting. Kan jangan mendapatkan informasi yang setengah-setengah terus langsung mengambil judgement gitu kan. Manggillah kasus-kasus, banyaklah kawan-kawan kita, jangan dan juga kita berharap juga kan ada kita ini kan ada pengajian, ada gurunya, ada macam-macam kan, ada pembimbing. Saya kira itu menjadi penting juga. Nah, saya takut betul bahwa ada kita ini dikerjai oleh operasi intelijen. Kan sekarang adu domba gitu ya. Sekarang kan lagi rame tuh yang bawa senjata. Ya kan? Itu harus ditelusuri kalau menurut saya. Apakah pure atau bagian dari operasi intelijen seperti itu. Kan ada lagi pernyataan dari BNPT ya, yang menyatakan bahwa diduga keras ya kan kaum radikal ya, kaum yang anti lah, yang termasuk yang mengusung ideologi khilafah ya, seperti kan dianggap seperti itu, bahwa masuk ke dalam partai-partai politik ya kan, mau merubah negara. Ya kalau dia masuk ke dalam partai politik, logikanya bahwa dia mau ambil itu jalur konstitusional. Formal partai politik, jalur namanya election seperti itu. Udah bagus dong, bahkan kita dulu kok malah ada pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Itu sebenarnya bagian dari terstruktur sistematik masif yang disebut Islamofobia. Gitu loh. Baik, Bu Mahyudin, ada yang mau ditambahkan? Kalau saya lihat memang pekerjaan kita jadi banyak sekali. Berat. Jadi kalau untuk menghilangkan Islamofobia memang harus ada kerja keras antara umat Islam itu sendiri, menasihati para penguasa maupun pejabat yang suka membuat narasi yang justru memancing Islamofobia, kan membuat narasi yang menakut-nakuti umat Islam dan seterusnya. Ini kalau yang mengucapkan itu rakyat biasa mungkin tidak terlalu efeknya, tidak terlalu besar. Tapi kalau para pejabat ini kan apalagi pemimpin tertinggi ya. Apalagi pemimpin tertinggi itu kan bukan efek yang besar, sehingga justru dia menimbulkan efek Islamofobia yang lebih besar. Jadi ini harus ada nasihat juga kepada mereka. Rakyat disiapkan, umat disiapkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baru. Saya pikir dengan kinerja yang cukup besar dan berat dari para ulama, aktivis maupun itu untuk bisa sinergi. Nah ini penting untuk bisa membuat umat paham, berani menasihati dan menyuarakan kepada para pemimpinnya, penguasanya, sehingga muncullah tadi keadilan bisa ditegakkan. Harus dua menurut saya Mas, harus secara paralel ya. Kan kita kan bidang kan, kalau bicara masalah pemimpin kan wilayah berarti kan bicara wilayah politik ya kan. Nah ini harus membangun kesadaran bersama menurut saya. Kesadaran bersama itu yang bergerak pendidikan, pendidikan, yang ormas, yang bergerak di dalam bidang politik, mari duduk bersama seperti itu. Apalagi tahun-tahun depan ini tahun-tahun politik.
Jangan sampai umat ini kan masuk ke lubang yang berkali-kali, lubang yang sama. Itu orang apa itu, lebih bodoh dari keledai itu. Masuk lubang berkali-kali ke lubang yang sama kayak gitu loh. Atau dipatuk ular berkali-kali. Atau dipatuk ular berkali-kali sama. Iya. Saya kira nggak salah. Ya kan orang kan soalnya kalau kita memilih berdasarkan preferensi agama kan dianggap ya, politik identitas macam-macam lah seperti itu. Orang dia punya pilihan preferensi dengan pandangan lain boleh kok. Kalau pandangan Islam kok nggak boleh. Itu bagian dari Islamofobia gitu loh. Menurut saya harus paralel. Apalagi kita menjelang tahun politik, ya hati-hati umat jangan sampai terkecoh ya kan. Karena sekarang ini orang menggunakan identitas keagamaan untuk meraih suara. Jadi bukan politik identitas, menggunakan identitas keagamaan untuk meraih suara. Justru ini yang berbahaya. Nah, itu palsu namanya. Palsu. Identitas palsu, ya kan, bukan ijazah palsu. Identitas palsu. Sebelum selama ini pernah pakai kerudung, ya kan. Terus sekarang rajin pakai kerudung. Pajang foto di mana-mana. Billboardnya pakai kerudung, itu kan pembohong itu. Ini kan bohong itu artinya. Terus nggak pernah pesantren, nggak ke pesantren, nggak pernah ke masjid, justru melarang masjid, nggak tahu bagi-bagi uang di masjid. Itu namanya betul-betul mempolitisi agama, identitas palsu itu. Jadi identitas palsu itu tidak hanya ijazah palsu, tapi badan palsu pun ada. Dan bisa dibayangkan, Bang, kalau yang kayak begini menjadi pemimpin, pasti yang lahir kan ketidakadilan itu. Ya, karena dia udah berbohong. Dari awal aja dia tidak adil. Tidak adil. Termasuk terhadap dirinya. Iya, itu macamnya dia berbohong. Baik, terima kasih Bang Yani, kemudian Bung Wahyudi, kita sudah berbincang-bincang. Pemirsa Bincang Perubahan yang berbahagia, rupanya berakhir sudah ya perbincangan kita hari ini. Bahwa ada ketidakadilan, di mana ketidakadilan itu berbanding lurus dengan Islamofobia. Semakin Islam dijauhkan, semakin Islam dibenci, maka di sisi lain ketidakadilan itu nampak. Untuk itu maka perlu ada kesadaran bersama terkait dengan pentingnya persatuan di tengah-tengah umat ya, baik individual maupun organisasi, partai dan seterusnya. Juga kesadaran bahwa Islam adalah solusi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.